selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Semoga kamu dalam keadaan sehat, fisik maupun psikis ya. Karena hari ini temanya adalah tentang pesan healing, pesan penyembuhan untuk kamu ya. Ada 3 file ya. File 1, file 2, file 3. Karena ini adalah tentang pesan tentang healing lagi ya. Ini kamu bisa pilih 1, 2 atau mau mendengarkan semua. Oke. Tapi seperti biasa ini adalah general reading, jadi tidak mungkin 100% nyambung, resonate, cocok ya. Kalau satu nggak nyambung, kamu pindah ke file yang lain, dan apabila tiga-tiganya nggak ada yang nyambung nih menurut kamu, berarti reading ini bukan untukmu ya. Oke. Aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu, aku nggak bertanggung jawab. Makanya harus bijak dalam setiap mengambil langkah apapun terhadap penjelasan pembacaan reading ini ya. Oke. Bagi yang mau private reading, nomornya ada di description box ya. Hubungin Rian di 081111 satunya 4 kali 83289 ya. Karena yang setelah lewat itu nomornya ternyata kebalik, tapi banyak kok yang nyampe ke aku ya. Maksudnya bisa menemukan nomor itu ya. Oke. Coba nanti aku perjelas lagi di nomor yang bisa kontak aku. Mau ke Instagram juga boleh, mau ke TikTok juga boleh ya, sama ya. Bagi yang belum menentukan mau pilih yang mana, kamu boleh pause videonya ya. Aku akan mulai dari pas 1 ya. Bye. Halo file 1, tadi kamu pilih my happiness is a direct of my level of faith in the universe. Jadi kebahagiaanmu itu adalah suatu refleksi, suatu cerminan dari level kamu, tingkat kepercayaan kamu kepada ilahi, kepada semesta. Jadi kalau kamu pasrah, kalau kamu percaya bahwa ilahi, semesta itu adil dan akan memberikan kamu kebahagiaan, apapun yang terjadi di belakang atau yang sedang terjadi menimpamu itu adalah untukmu ya, bukan terhadapmu, dan pasti itu adalah untuk membuatmu ke depan di mana kamu seharusnya berada ya, seperti itu. Oke, ini paling aku pilih juga. Kita lihat ya sebelum aku buka oracle-nya kondisimu sekarang, atau kita lihat sedikit ke belakang ya. Ada Ace of Spell, ada The Liar, ada Five of Vision, dan ada The Wise Woman. Oke, ini adalah The High Priestess ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari tebaran dari tarotnya ini ya, aku merasa di hidupmu yang di perjalanan hidupmu, maksud aku, yang sudah lewat atau yang sedang terjadi, itu adalah dimana ada suatu pengkhianatan. Karena ada The Liar Man. Ini kalau pakai deck ini sepertinya kamu tuh kayak dirayu untuk masuk ke dalam suatu hutan ya, dimana dia seperti ya, si The Liar ini seperti mengiming-imingi kamu bahwa di hutan itu kamu akan menemukan kebahagiaan, di hutan itu kamu akan mendapatkan harta karun misalnya, tapi ternyata ada ular men. Di sini ada ular ya, tongkatnya jahat kan, dan ada burung gagak dimana dia kayak membocorkan rahasia tentang kamu. Pastinya kamu di sini ada yang dimanfaatin, ada yang dibohongin. Apabila ini masalah cinta, kamu dihianatin ya. Makanya di sini kamu ada energi Five of Vision, ada 5 piala ya kalau di tarot biasa. Ini dimana kamu seperti kehilangan sesuatu ya, dan di sini kamu seperti panik dan pasti kamu kecewa, kamu pasti sedih ya. Tapi apapun itu, kenapa semesta membiarkan hal itu terjadi? Karena yang hilang ini, bola emasmu ini, yang hilang itu adalah bukan untukmu ya. Sesuatu yang lebih besar dari bola emas yang hilang ini akan ada untukmu nanti di depan ya. Di depan seperti yang aku lihat, kamu punya suatu pencerahan seperti digambarkan Ace of Spell ini ya. Kamu punya pencerahan men, terutama di intuisimu aku lihat ya, karena tongkat ini adalah spell, ini suatu intuisi ya, suatu pencerahan dimana aku lihat ya, si naga yang kecil ini sudah bisa menyemburkan apinya, bisa membuat spell tuh mantra ya, membuat suatu mantra, menciptakan suatu tongkat, suatu awal di mana tongkat ini itu akan menyinarimu ke depan, di mana tongkat ini akan seperti menuntunmu ya. Itu pastinya semesta selalu ada di sampingmu, aku lihat seperti itu. Nah, ini kamu akan menjadi seseorang yang the wise woman
bisa man ya. Tapi di sini kan energinya high priestess, kalau kamu maskulin berarti di sini ini kamu punya energi feminim di mana kamu penuh kasih sayang, di mana kamu kayak nurturing gitu ya. Nah, ini kamu menjadi seperti ini ya. Ini bisa energi sekarang, bisa nanti energi ke depan di mana kamu menjadi seorang yang sangat bijaksana. Kamu udah mendapatkan suatu kebijaksanaan dari perjalananmu yang berat ini ya, seperti itu. Di sini seperti aku lihat kalau the wise woman ini ya kayak buat suatu apa sih ramuan gitu. Justru kamu nanti akan menjadi kayak seperti jembatan ya, untuk menyembuhkan orang-orang yang akan datang kepadamu. Seenggaknya tapi sementara ini kamu harus menyembuhkan dirimu sendiri. Nah, nanti yang kita akan lihat itu adalah seperti apa ya, pesan untukmu karena kamu akan menjadi ini ya gitu. Kalau mau lihat zodiak sih aku lihat kau banyak di Cancer, Pisces, Scorpio dan Aries, Leo, Sagittarius ya. Coba selain menjadi healer, apa sih tahapan kamu menuju misimu ya, karena untuk misimu ke depan aku lihat kamu menjadi the wise woman ini ya. Ada fellow travelers dan ada in the flow. Kita bahas in the flow-nya dulu, dimana everything is smooth sailing ya. Jadi kamu sekarang ikutin aja arus ya. Bisa jadi hal yang menyakitkan, hal yang mengecewakan di belakang itu kayak kalau in the flow tuh kok kita banyak berontak gitu ya, kayak aku dulu sering berontak ya, ngotot gitu, kayak ingin bisnis, ingin melakukan ini, tapi ternyata itu bukan untukmu. Aku jalannya di sini ya, sekarang ada di sini ya. Nah, nanti apabila kamu nggak berontak, kamu tuh kayak smooth sailing ya. Jadi malah lebih apa ya, lebih perjalanannya tuh jadi lebih halus gitu ya, seperti ini in the flow, berarti kamu ada in the flow menuju ke sini. Oke, nah kita bahas lagi yang fellow travelers. Support is all around you, berarti di sini kamu nggak usah khawatir, support tuh ada selalu di perjalanan hidupmu ya, seperti Bapak traveler ini, si penjelajah ini yang mendapatkan support dari mana? Ada buah kalau dia lapar ya, matahari bersinar, ada pelangi ya, ada banyak burung-burung di sini yang aku rasa itu adalah spirit guidesmu, guardian angelmu. Pokoknya kamu ada suatu tuntunan, ada suatu bimbingan dari semesta ya, ada support dia dalam bentuk nanti pertolongan seseorang, apapun itu ya. Oke, nah sekarang kita akan tarik healing buat kamu itu apa sih ya yang kamu perlukan sekarang ini ya. Oke, kita buka ya. Mungkin juga ya yang pilih pas satu, aku rasa kamu udah punya kebiasaan, misalnya kamu sensitif ya, seperti empath atau punya intuisi yang bagus banget ya. Kamu sering melihat angka-angka kembar, kamu sering melihat misalnya ada bulu burung apa ya, bulu-bulu burung itu juga suatu pertanda ya, atau kupu-kupu sering datang ke rumahmu, binatang datang kepadamu ya, seperti itu adalah suatu pertanda ketika proses healing itu terjadi, atau itu suatu pertanda bahwa kebaikan akan datang kepadamu ya. Karena di sini aku merasa setelah kebaikan itu datang kepadamu, kamu juga seperti dituntun untuk menyebarkan lagi kebaikan itu ya. Oke, kita bahas ini healing untukmu ya, pesan healing dari semesta ya. Oke, encountering conflict. Ada konflik emang di hidupmu ya, gitu. Bisa ya sudah lewat atau sedang terjadi sekarang ya. Dan ini pesannya adalah kamu harus netral. I don't choose sides, I take a stand. Bisa ada konflik yang melibatkan orang-orang di sekitarmu, misalnya di kantor, di bisnis, atau di keluargamu. Di sini kamu lebih harus ke posisi netral, di posisi cinta ya, seperti digambarkan ini. Happiness is a direct reflection my level of faith in the universe ya, seperti itu. Demystifying the darkness. Nah, aku rasa ketika kamu berada di energi di mana ada the liar ya, itu kamu harus lebih mencari satu pencerahan ya, kan memang nanti ke depan insya Allah kamu akan menemukan suatu pencerahan itu ya. Oke. My shadow shows me where my love needs to be sent ya, seperti itu.
justru kegelapan-kegelapan itu nantinya seperti akan menunjukin kamu ke suatu posisi, ke suatu tempat di mana kamu seharusnya berada ya. Kamu tahu di sini diprediksi potensi kamu ke depan justru kamu akan memberikan pencerahan ya. Oke. Yang biru ini tentang expressing free will, tentang mengekspresikan suatu kebebasan ya. Oke. My choices determine how brightly I shine. Tuh kan, suatu saat kamu sendiri juga akan bersinar ya dari pilihan-pilihanmu, di mana di sini kamu tidak terikat suatu keyakinan, tidak terikat suatu kayak suatu yang ngebelenggu aja ya, di mana justru free will kamu itu adalah cinta, men. Cinta semesta itu lebih luas. Tidak ada batasan ras, tidak ada batasan agama, tidak ada batasan keyakinan ya. Oke, ini tugas untuk file 1 ini ya. Ternyata kamu harus spreading the love, spreading the wisdom ya, tapi inilah yang harus kamu lalui dulu ya, dimana ini adalah pesan-pesannya untuk kamu, untuk menyeruakan kegelapan, untuk mengekspresikan free will kamu dan netral terhadap siapapun atau apapun. Oke, makasih banyak ya Pak 1 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku likes, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pile 2, tadi kamu pilih the presence of love will always cast out fear ya. Keberadaan cinta itu akan selalu mengusir, menghilangkan suatu rasa kekhawatiran atau ketakutan ya. Oke, dan adanya cinta yang pink ini akan menyebar, dan yang gelap-gelap ini nanti akan semakin sedikit, yang gelap-gelap ini akan semakin sedikit ya. Tadi nggak kelihatan. Oke, nah kita lihat di tarotnya kondisimu sekarang atau yang sudah lewat ke belakang, dan nanti bisa saja ditunjukkan kamu nanti menuju ke energi kemana ya. Oke, ada Seeker of Vision, ada The Lovers terbalik ya, ada Keeper of Spell, ada Seven of Vision terbalik. Oke, lovely, let me tune in to the energy ya. Aku rasa yang pilih pile 2 ini banyak diuji atau ditempa ya, dan kamu harus healing dari suatu percintaan, dari suatu relationship ya. Kebanyakan ya, jadi kalaupun di bisnis atau di karir itu kamu seperti melepaskan suatu karir atau bisnis yang benar-benar kamu cintai, yang kamu passionnya di sana ya. Tapi aku sih merasa emang lebih banyak di cinta ya. Oke, nah di sini aku lihat ya, ada suatu relationship yang luruh ya, bisa juga kamu putus atau cerai. Tapi di sini aku rasa ya, kamu seperti digambarkan Seeker of Vision, ini kamu melakukan segala cara untuk mendapatkan cinta itu kembali ya. Segala cara kamu lakukan agar keadaan kembali seperti semula. Tapi sepertinya apapun yang kamu lakukan seperti digambarkan Seven of Vision ini, tapi terbalik ya, itu sepertinya belum bisa menghasilkan gitu loh, aku lihatnya. Jadi cintamu itu nggak kembali gitu ya, cintamu itu tidak kembali ya, seperti itu. Ke depan sepertinya loncat energinya, aku lihat ke depan kamu akan menjadi si Keeper of Spell, seseorang yang tangguh ya, King of One ini ya, seseorang yang tangguh, dimana kamu sudah punya suatu mantra untuk dirimu sendiri. Jadi kamu sepertinya tuh lebih ke percaya sama dirimu, lebih ke bisa mengontrol lagi hidupmu nanti seperti apa ya. Nggak bucin juga bisa ya, seperti itu aku rasa sih. Oke. Bisa juga diartikan ya, ada suatu pengkhianatan aku rasa yang terjadi, tapi di sini kamu belum bisa melepaskan, bisa ya, belum bisa melepaskan yang cinta kamu punya. Jadi kamu masih terbelenggu dengan energi cinta yang lama, aku rasa ya gitu. Oke. Sini banyak energinya kamu di Cancer, Pisces, Scorpio, dan di Aries, Leo, Sagittarius ya. Coba aku lihat dari Sacred Traveler ini, perjalananmu ya, untuk menuju suatu penyembuhan, suatu healing ya, seperti itu. Karena ke depan aku rasa kamu menjadi orang yang kuat ya,
kuat secara fisik, kuat juga secara kemauan, secara intuisi ya, dan juga aku lihat kamu tuh kalau pakai deck ini kayak Keeper of Spell tuh kamu udah punya apa ya, kayak mantra-mantra untuk hidupmu. Jadi kamu ke depan udah punya banyak wisdom untuk perjalanan hidupmu ke depan ya. Coba kita lihat, ada first light, ada suatu pembaharuan, berarti ya beginning of a new cycle tuh kan. Berarti apabila kamu melepaskan masa lalumu, aku rasa kamu akan bisa melihat cahaya yang baru di hidupmu. Cakrawalamu akan terbuka ya. Oke. Ada impasse, reflect and redirect your energy. Nah, seperti digambarkan ya, aku lihat di sini. Ada energi seeker of vision, ya dimana kamu masih ingin mengambil alih lagi cintamu yang lama, ingin keadaan kembali ke semula. Tapi di sini energi mengatakan agar kamu refleksikan apa yang sudah terjadi. Ya, ada suatu pengkhianatan, aku rasa. Ada suatu kebohongan atau suatu kebenaran yang ditutupin ya. Berarti di sini emang kamu harus refleksikan yang udah terjadi, apa manfaatnya untukmu. Apa keuntungannya untukmu, seperti itu ya. Apakah hal itu bisa terulang lagi, seperti itu deh kalau kontemplasi ya, kalau reflect untukmu ya. Dan di sini energi mengatakan untuk mengalihkan energimu ke hal yang lain. Bisa aja kamu sekarang harusnya fokus, menurut energi ya, fokus ke hal yang lain yang buatmu bahagia ya, melepaskan masa lalumu, fokus ke hal yang buatmu bahagia, karena ke depan kamu akan menjadi seseorang yang tangguh ya, seseorang yang punya intuisi kuat, seorang yang mantap melangkah ke depan menuju misi jiwamu. Aku rasa sih itu ya. Nah, sekarang baru aku mau tarik healing mantranya buat kamu ya. Oke. Ya banyak yang cinta ya kalau di sini aku rasa. Jadi sepertinya aku rasa ya, aku sih merasa untuk yang pilih Paldo ini kamu masih muda-muda gitu loh ya, masih dimana ini adalah suatu tempaan semesta yang pertama rata-rata tuh ya di cinta ya. Jadi biar nguatin kamunya dulu. Ke depan kamu seperti aku lihat sih, seperti digambarkan first light, itu banyak banget cakrawala kamu yang akan terbuka. Bisa nanti kamu menuju suatu apa ya, misalnya kamu sukses di bisnis, misalnya kamu sukses di kehidupan pribadimu ya, di cinta juga kamu akan menemukan cinta lagi, bisa loh kayak gitu aku rasa ya. Yang intinya di sini kamu harus belajar aja, belajar dulu bahwa kehidupan tidak mesti sesuai dengan apa yang kamu inginkan, karena semesta pasti akan memberikan yang kamu butuhkan gitu ya. Ada receiving elation, oke. Ambil 2 lagi ya. Untangling neglect, dissolving judgment. Oke, lovelies. Di sini ada receiving elation. Di sini dia mengatakan bahwa kamu terlahir untuk bersuka cita. Semua makhluk, semua jiwa yang diturunkan ke dunia ini itu emang punya hak untuk bersuka cita. Di sini aku rasa kamu seperti stuck aja di satu titik ya, seperti itu. Nah, ini dia mengatakan kamu punya hak untuk bersuka cita. Berarti di sini kamu reflect and redirect your energy ini untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau di sini kamu nggak bahagia, ada lagi dong kebahagiaan di luar, seperti itu ya. Oke. Ada untangling neglect ya. Coba kita lihat lagi di belakangnya. I take the time to give myself all the approval I desire. I take the time, jadi kamu mengambil waktu ya untukmu ya, untuk memberikan dirimu tuh kamu maunya apa gitu loh. Energi itu seperti itu ya. Kamu maunya apa? Kamu maunya bahagia, lepaskan masa lalu, seperti itu loh aku rasanya. Ke depan banyak lagi yang akan datang untukmu, apapun itu ya, seperti itu. Jadi kamu jangan mencuekkan dirimu, rasanya sih aku bebasnya seperti itu ya. Dan ada satu lagi, dissolving judgment ya, nggak selalu harus menghakimi dirimu dengan keras, seperti itu ya. Pertama-tama pasti harus memaafkan dirimu sendiri, apapun itu nggak ada yang salah. Ini adalah tetap suatu pembelajaran dari semesta ya, lovelies. I don't have to like the action of others in order to love my journey. Tuh, kamu nggak perlu untuk suka tentang sesuatu yang orang lain lakukan ya, dalam perjalananmu, in order to love your journey.
setiap orang tuh kan punya tujuan hidupnya masing-masing. Setiap orang tuh jalannya juga berbeda ya, seperti itu. Banyak orang yang akan berseliweran nanti di hidupmu, dan itu nggak kebetulan ya. Ada blessing, ada pelajaran. Pelajarannya harus kamu ambil, nanti jadi blessing kayak gitu ya, lovelies. Jadi di sini aku rasa untuk energi muda, energi Buddha yang pilih pile 2, hidup itu masih panjang, banyak blessing di depan ya, banyak pelajaran juga di depan. Nah, gimana nanti kamu mengolahnya, nanti kamu akan menuju ke suatu kedewasaan di mana kamu punya energi the keeper of spell ya. Makasih banyak ya pile 2 sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo pile 3, tadi kamu pilih ketika kamu dituntun, maksud aku, when I lean toward love, I'm led. Oke, ketika kamu bersandar kepada cinta, jadi kamu seperti mendahulukan kebenaran, mendahulukan cinta, ya lebih ke sana arahnya, itu kamu akan dibimbing, akan dituntun oleh semesta, ya seperti itu. Oke, nah kita lihat keadaanmu sekarang ya, atau sedikit ke belakang kita lihat ya, sehingga di sini ada pesan dari semesta untuk proses healingmu ya, karena pasti kenapa sih harus healing ya, karena ini adalah, jadi setiap pelajaran hidup itu ada suatu pembelajaran ya, ada suatu lessons yang belakangnya nanti akan jadi berkah, ada blessing di belakang ya, seperti itu. Oke. Oke ya, ada the Forge, the Temperance, dan ada the Forest Lord. Ini adalah the Emperor ya. Oke. Nah, ini terbalik ya. Oke, lovelies. Aku lihat di sini sepertinya kalau melihat sedikit ke belakang atau yang sedang terjadi di hidupmu sekarang ya, ada sesuatu yang menghambat kamu untuk menuju suatu energi yang kamu inginkan ya, suatu keseimbangan ya, seperti digambarkan the Forge ini ya, dimana pastinya kamu menginginkan suatu kebahagiaan, suatu cinta ya, dimana kamu memberi cinta dan kamu menerima cinta. Nah, itu nggak terjadi aku rasa di hidupmu ya, tapi kamu belum bisa melangkah, menentukan langkahmu ke depan. Ada suatu pengkhianatan di belakang, bisa di relationship, kencengnya sih banyak kan di relationship ya, tapi bisa juga di bisnis, di karir, di mana kamu dihianati aku rasa ya. Nah, seperti digambarkan Two of Boons ya, kamu ini harus seimbang, nyebrang ke sini tuh harus seimbang men gitu ya, karena kalau nggak seimbang kamu jatuh, kamu ditangkap sama apa nih ya, kayak makhluk yang mengerikan ini. Oke. Nah, di sini intinya apa ya, bisa juga kalaupun kamu jatuh dia juga malah lari, bisa juga seperti itu, tapi kamu sih ada suatu keraguan untuk melangkah menuju kebahagiaanmu, keraguan melangkah untuk mencapai cita-citamu, untuk mencapai cintamu aku rasa ya, karena di belakang kamu dihianati, di belakang ada satu yang enggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya, seperti itu. Di The Forest Lord-nya ini terbalik, aku rasa ada suatu tumpuan hidupmu dulunya, ada suatu pegangan dulu hidupnya yang sudah tidak ada lagi di hidupmu, seperti itu. Ini bisa misalnya ya, sorry to say, misalnya ada sosok ayah, sosok suami, sosok kekasih yang sudah nggak ada lagi di hidupmu, misalnya meninggal, atau ada suatu perceraian, atau ada suatu putus, seperti itu ya, dimana kamu yang dulunya fun, orangnya tuh ceria, menatap masa depan, ini sekarang kamu seperti ragu untuk melangkah ke depan ya. Tapi apabila kamu nggak ragu melangkah ke depan ya, tidak menghilangkan keseimbangan hidupmu, bahwa hidup tuh pasti ada duka, ada suka ya, ada kesedihan, ada kegembiraan. Nah, apabila kamu bisa menyeimbangkan itu, kamu akan mendapatkan energi the forge ya, dimana kamu akan mendapatkan kontrol lagi hidupmu. Coba aku lihat di Sacred Traveler ya. Aku rasa di sini banyak energinya itu kayak Aries, Leo, Sagittarius ada, Cancer, Pisces, Scorpio ada, ya Virgo, Taurus, Capricorn juga ada ya, seperti itu. Gemini, Libra, Aquarius juga aku rasa ada ya gitu. Oke. Nah, kita lihat di Sacred Traveler-nya ada apa? Oh, Discovering the Truth. Staying fokus, harus fokus. Oke. Nah, di sini aku rasa kamu tuh menemukan suatu kebenaran, atau kebenaran itu belum kamu yakini
benar gitu, karena kamu seperti kayak apa ya, belum mau percaya bahwa itu satu kebenaran. Misalnya seseorang berkhianat sama kamu nih ya, ada energi kayak orang ketiga bisa juga ya. Jadi kamu kayak seperti nggak mau kebenaran itu terbuka kepadamu ya, karena kamu belum kuat ya. Seperti itu. Banyak loh yang suka curhat sama aku ya, Kak aku mau private reading dong kayak gitu, tapi aku nggak mau tahu kebenaran gitu ya, jadi takut gitu loh kalau kebenaran terkuak. Nah nanti suatu saat kebenaran itu akan terungkap ke kamu ya, untukmu. Untuk apa? Bisa aja pas menerima kebenaran itu kamu sedih, kamu kecewa, tapi itulah ketika energi keseimbangan terjadi untukmu ya, karena ke depan pasti ada misi yang lebih kuat untukmu ya, seperti itu. Staying focus, hold the course ya, jadi kamu harus mempertahankan dirimu ya, dirimu yang utuh harus bertahan ya. Kenapa diberi cobaan seperti ini atau ujian seperti ini atau pembelajaran seperti ini, itu gimana agar jiwamu berkembang dan jauh lebih kuat ya. Tubuh kita fisik ya diberi makanan minuman agar kuat. Nah inilah makanan dan untuk jiwamu ya, seperti ini agar jiwamu ini kuat menuju suatu keseimbangan ya. Karena ke depan aku rasa ada misi jiwa yang jauh lebih kuat, bukan hanya sekedar cinta aku rasa ya, karena bisa juga diartikan ke depan kamu akan menyebarkan kayak wisdom atau pelajaran yang udah kamu lewati di hidupmu ya, seperti itu. Oke, nah berarti sekarang aku akan buka healing mantra untukmu ya gitu. Karena pastinya kalau kebenaran itu sudah terungkap dan itu nyakitin kamu, pasti kamu kecewa. Sebagai manusia aku juga pernah ngalamin ya, pastinya kecewa, pastinya sedih. Dan pastinya kalau aku dulu sudah kenal tarot ya, pasti aku banyak banget buka-buka channel tarot untuk healing ya, seperti itu. Aku baru menemukan tarot ini waktu divorce. Aku belum menemukan tarot. Waktu dihianati pertama di karir aku belum menemukan tarot. Terakhir waktu bisnis itu hancur ya, nah ini baru aku menemukan tarot ya. Oke, kita lihat ya di healing mantra untuk kamu ya. Oke, kita bahas di welcoming surrender. Kamu harus berpasrah intinya ya, karena apapun yang terjadi di perjalanan hidupmu itu adalah untukmu ya, seperti kayak ada blessing in disguise gitu loh ya, ada suatu anugerah di balik musibah ya. There is no problem, only this destiny being revealed. Betul ya, nggak ada masalah, hanya kebenaranlah, hanya takdirlah yang sedang diungkapkan kepadamu, yang dibuka untukmu ya. Oke, nggak usah takut katanya ya. Dan ini harus meluruhkan keraguan-raguanmu ya, bener nih, meluruhkan keraguan-raguanmu seperti digambarkan Two of Boon ya. Only my beliefs are in my way. Jadi keraguan-raguanmu itu hanya ada di kepalamu, jadi ini harus diluruhkan ya, harus percaya diri buat Tuhan bersamamu, buat semesta bersamamu, kamu pastinya dituntun ya, seperti itu. Ini juga aku rasa dalam suatu proses dimana untuk menajamkan intuisimu ya. Oke, ada di solving judgment, di mana di sini tidak jangan menghakimi, bisa juga diartikan seperti itu ya. I don't have to like the actions of others in order to love my journey. Jadi ini aku terjemahin secara bebas ya. Jadi dalam perjalanan hidupmu itu pastinya banyak orang nanti lalu lalang di hidupmu, ada yang memberikan pelajaran, ada yang menjadi anugerah, sama-sama berharganya. Karena nanti yang jadi pelajaran ya, misalnya yang nyakitin kamu, yang bawain kamu kan jadi pelajaran, tapi di belakang itu kamu akan menemukan hikmah ya. Di depan kamu akan menemukan keseimbanganmu untuk menuju misi jiwamu yang sebenarnya. Tapi di sini kamu harus belajar untuk menjadi kuat ya, seperti itu, untuk melepaskan keraguan-raguanmu. Oke, makasih banyak Pak 3 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku likes, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye.